Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 Stiva B 2018 Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makassar akan memaparkan sebuah materi, yaitu ikatan obat dengan protein dalam plasma darah. Perkenalkan, nama saya Yulia Amalia dengan NIM 1801082. Pertama, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu obat. Obat adalah suatu substansi yang melalui efek kimianya membawa perubahan dalam fungsi biologi. Di dalam tubuh, obat akan mengalami proses farmakokinetik obat, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi atau eliminasi. Ya baik, perkenalkan nama saya Tria Beatrix Sampe dengan NIM 1801100. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi-materi yang akan kami bahas dalam PowerPoint kami. Yang pertama, distribusi obat. Distribusi obat merupakan tahapan setelah proses absorpsi obat yang mencapai sirkulasi sistemik. Salah satu faktor yang mempengaruhi distribusi obat yaitu ikatan obat dengan protein plasma. Ikatan protein sendiri merupakan penyebab utama interaksi beberapa obat karena satu obat dapat mempengaruhi ikatan protein obat lain. Ikatan protein juga mencerminkan jumlah obat yang secara kovalen terikat pada albumin dan protein lain dalam darah. Ikatan plasma dalam darah dalam tubuh. Plasma darah mengandung 93% air dan 7% merupakan bahan-bahan yang terlarut, terutama protein. Protein tidak ditemukan dalam plasma saja tetapi dalam jaringan. Jika suatu obat diabsorpsi ke dalam aliran darah, beberapa diantaranya dapat terikat pada protein di dalam darah dan beberapa akan tetap tidak terikat. Ya baik, saya Novia Alam dengan NIM 1801104. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Jadi di dalam tubuh obat akan terbagi menjadi dua bentuk, yaitu bentuk bebas dengan bentuk terikat dengan protein plasma. Yang pertama, bentuk bebas, yaitu obat yang aktif secara farmakologis yang dapat keluar dari sistemik sehingga dapat menimbulkan efek farmakologis yang diinginkan. Kemudian yang kedua yaitu obat yang terikat dalam protein plasma. Nah, obat yang terikat dalam protein plasma ini tidak aktif secara farmakologis sehingga tidak dapat menimbulkan efek. Baik, perkenalkan nama saya Ayuning Tias dengan NIM 1801068. Di sini saya akan menjelaskan tentang ikatan obat protein. Terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ikatan reversibel, menunjukkan bahwa obat mengikat protein dengan ikatan kimia yang lemah. Contohnya seperti ikatan hidrogen dan ikatan van der Waals. Yang kedua, ikatan irreversibel, yaitu hasil aktivitas kimia obat yang kemudian berikatan kuat dengan protein atau makromolekul dengan ikatan kimia kovalen. Saya Halim HR NIM 1801090. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ikatan obat protein? Yang pertama, afinitas obat dengan protein plasma. Kedua, kadar obat. Ketiga, sifat fisika kimia obat. Yang keempat, kadar protein. Perkenalkan, nama saya Cynthia Mangiri, NIM 1701199. Saya akan menjelaskan di slide ke-7. Yang pertama, interaksi dalam protein plasma. Obat akan mengadakan interaksi dengan plasma atau jaringan protein atau dengan makromolekul yang lain seperti melanin dan DNA, membentuk kompleks makromolekul obat. Yang kedua, protein binding atau pengikatan protein terhadap obat dapat bersifat reversibel atau dapat kembali dan dapat bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali. Perkenalkan, nama saya Nuraini Haris dengan NIM 1801095. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya. Ikatan obat protein yang tidak reversibel tidak dikehendaki. Mengapa? Karena dapat menyebabkan toksisitas. Pada umumnya, obat akan berikatan atau membentuk kompleks dengan protein melalui proses
0,10077. Beberapa peningkatan protein dari beberapa obat dalam darah atau plasma tidak linear. Artinya bahwa ketika konsentrasi darah total dari obat meningkat, maka fraksi bebas atau fraksi tidak terikat juga meningkat, yang menimbulkan peningkatan lebih banyak dari peningkatan proporsionalnya dalam konsentrasi obat bebas pada obat total yang lebih tinggi. Fraksi tidak terikat atau fraksi bebas dapat diubah sejumlah variabel seperti konsentrasi obat dalam tubuh, jumlah dan kualitas protein plasma, dan obat lain yang mengikat protein plasma. Semakin tinggi konsentrasi obat, semakin tinggi pula fraksi tidak terikat atau fraksi bebasnya, karena protein plasma akan mengalami kejenuhan dengan obat, dan obat yang berlebihan menjadi tidak terikat. Jika protein plasma menurun, maka fraksi tidak terikat atau fraksi bebas juga meningkat. Perkenalkan, nama saya Indriani Nurul Rahman dengan NIM 1801064. Di sini saya akan menjelaskan mengenai interaksi ikatan protein obat. Dalam ikatan obat protein plasma dikenal dengan istilah displasemen atau pergeseran. Nah, displasemen merupakan kondisi di mana dalam protein plasma obat tertentu dapat digeser oleh obat lain. Contohnya, diberikan obat A dan terikat pada protein plasma. Kemudian, diberikan obat B yang memiliki afinitas kuat atau lebih tinggi untuk berikatan dengan protein plasma, sehingga obat B akan menggeser posisi obat A. Obat A akan terlepas atau bebas, dan obat B lah yang akan terikat pada protein plasma. Nah, kondisi inilah yang disebut dengan displacement. Nah, obat yang dapat digeser dari ikatannya dengan protein oleh obat lain ini dapat mempengaruhi farmakokinetika obat. Yang pertama, karena konsentrasi obat bebas akan meningkat, sehingga efek pun akan meningkat dan efek toksik akan lebih kuat. Yang kedua, peningkatan konsentrasi obat bebas menyebabkan peningkatan sementara volume distribusi dan penurunan sebagian dari peningkatan konsentrasi obat dalam plasma. Dan yang ketiga, peningkatan konsentrasi obat bebas menghasilkan lebih banyak obat yang terdifusi ke dalam jaringan dari eliminasi organ, terutama hati dan ginjal, yang menghasilkan peningkatan sementara dari eliminasi obat. Saya Nurul Mutia, NIM 1801073. Jadi pada slide ke-11 di sini ada ikatan obat dengan protein di dalam plasma darah yang meliputi berbagai komponen makromolekul yang ada di dalam darah. Di antaranya ada albumin, alfa-1 asam glikoprotein, lipoprotein, imunoglobulin atau IgG, dan eritrosit. Di sini ada penjelasan mengenai albumin. Jadi albumin itu berperan untuk mempertahankan tekanan osmosa darah dan untuk transport bahan eksogen dan endogen. Albumin adalah komponen terbesar dari plasma protein yang berperan juga dalam pengikatan obat yang bolak-balik. Di dalam tubuh kita, albumin terdistribusi di dalam plasma dan dalam cairan ekstraseluler, kulit, otot, dan jaringan lainnya. Konsentrasi albumin dalam cairan interstisial adalah sekitar 60% dari yang ada pada plasma. Waktu paruh eliminasi albumin adalah 17 sampai 18 hari. Konsentrasi albumin normal dipertahankan pada tingkatan yang relatif tetap, yaitu berkisar antara 3,5% hingga 5,5% berat per volum atau 4,5 mg per dl. Albumin disintesis di dalam hati, sehingga kadar konsentrasi albumin dapat berkurang pada penderita penyakit hati.
Contohnya yaitu sirosis yang dapat menimbulkan perubahan-perubahan dalam pengikatan protein obat. Baik, saya Arta Bandering Kisingkali dengan NIM 1801060 akan menjelaskan tentang alfa-1 asam glikoprotein. Alfa-1 asam glikoprotein konsentrasinya dalam plasma sangat rendah, yaitu 0,4 sampai 1%, dan terutama mengikat obat yang bersifat basa atau kationik seperti propanolol, verapamil, quinidin, dan lidocaine. Konsentrasi plasma alfa-1 asam glikoprotein akan naik pada keadaan trauma, inflamasi, pembedahan, dan luka bakar, tetapi akan mengalami penurunan pada penyakit hati seperti sirosis. Baik, perkenalkan nama saya Wahyuni Haringga dengan NIM 1801108. Di sini saya akan menjelaskan tentang lipoprotein. Lipoprotein di sini terdiri dari lipoprotein densitas sangat rendah atau biasa disebut dengan FLDL, lipoprotein densitas rendah atau biasa disebut dengan LDL, dan lipoprotein densitas tinggi atau biasa disebut dengan HDL yang disintesis dalam hati dan mukosa usus, dan konsentrasi plasma normalnya adalah 0,5 gram per dl. Biasanya, obat dasar dan netral dengan lipofilitas yang tinggi diikat pada lipoprotein